Kan saya sering diajarkan sama bapak saya dulu, kalau Allah itu dekat dengan kita, Betul. gitu. Tapi rumah Allah katanya ada di Jauh. suatu tempat, jauh. Nah, saya bingung kan, Pak Sugeng? Iya. Kok Allahnya dekat, tapi rumahnya jauh. Nah itu pertanyaan itu saya ungkapkan di situ. Di sini. Oh. Misalkan Oke, yang oke, lain, oke. misalkan Pak Sugeng ya, kan sering ada kata-kata gini, pokoknya kalau bulan puasa, Iya. setan itu katanya Dibelenggu. belenggu. Iya. Tapi saya lihat bulan puasa yang marah Banyak. banyak, Iya. yang nipu Banyak. Mencari yang menghujat itu, peluang juga banyak ya dari. yang menghujat banyak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam, Ayah. Selamat malam Pak Sugeng. Izin mengganggu waktunya lagi. Malam ini banyak para sahabat yang sudah menunggu untuk antusias dengan buku-buku Ayah. Tapi mereka kan masih bertanya-tanya, sebaiknya buku-buku Ayah ini bagusnya sih kalau menurut saya borong langsung ya. Cuman ya beliaunya pengen mendapat tuntunan, pengen mendapat bocoran ya. Bocoran dari buku-buku Ayah yang keren-keren ini. Saya sendiri belum membaca semua sih ya. Yang terutama yang baru-baru belum sempat baca gitu. Nah, tapi para sahabat dan netizen itu untuk mendapatkan bocoran dari Ayah, kira-kira buku-buku Ayah yang berjudul Ada Apa Dengan Diriku, ada Al-Fatihah, kemudian Menjadi Manusia. Ini kan judulnya keren-keren, unik-unik gitu ya. Kemudian yang bestseller itu Hidup Yang Menakjubkan ya. Itu luar biasa ya. Sahabat dan para sahabat yang di luar sana itu yang mulai mempraktekkan buku Ayah Hidup Menakjubkan itu ternyata testimoninya keren-keren gitu ya. Nah, mungkin kita mulai ya untuk meniti ke dalam diri sebetulnya ya. Para sahabat itu dan rindunya itu dari mana sih saya harus mulai gitu ya. Mohon mungkin ya bocor-bocorannya tentang buku Ayah ini ya. Ya, baik Pak Sugeng. Saya itu menulis buku dengan niat yang paling utama adalah ingin berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman, ya. Oleh karena itu buku saya itu memang tidak ditulis, saya tidak menulis buku banyak. Jadi ini tuh tidak banyak sebetulnya yang saya tulis Pak Sugeng. Betul ya. Karena niatnya memang bukan ingin dikenal banyak orang, ingin disebut karyanya banyak, gitu. Nggak penting bagi saya. Tapi saya menulis buku berdasarkan apa yang saya rasakan, apa yang saya alami, dan itu telah terbukti. Ya. Nah, jadi pengalaman ini ingin dibagikan. Ya. Setuju ya, setuju. Ingin dibagikan kepada para sahabat yang lain. Barangkali ya, walaupun jalan kita unik. Karena setiap manusia itu jalannya berbeda kan. Ya. Tetapi setidak-tidaknya ya, saya yakin apa yang saya sampaikan itu bisa menginspirasi. Inspirasi. Walaupun mungkin jalan kita berbeda. Ya. Jadi saya menulis buku itu ada sejarahnya Pak Sugeng. Ya. Jadi buku pertama yang saya tulis ya itu judulnya adalah Ada Apa Dengan Diriku. Nah, sebentar. Kalau saya lihat dari judul-judul ini, sepertinya yang bagian depan ini masa-masa Ayah pencarian. Kalau menurut saya nih ya, tapi nanti mohon diluruskan. Sepertinya ini masa pencarian,
kemudian setelah bertemu yang dicari, ini ayah membagikan pengalaman waktu pencarian sehingga mendapatkan buku-buku berikutnya gitu ya. Menurut saya ini seperti itu ya. Betul sekali Pak Sugeng. Jadi yang 5 yang di depan itu, itu sebetulnya adalah lebih banyak pada proses perjalanan spiritual saya. Perjalanan, ya. Perjalanan. Kalau yang ini itu sudah hasil dari suatu perjalanan itu ternyata luar biasa. Ya, ya, ya. Baik efeknya terhadap, mohon maaf ya, kehidupan rumah tangga, Ya. ekonomi, Ya. gitu ya, hubungan sosial, Betul ya. kesehatan, bahkan yang paling penting adalah peningkatan kesadaran. Yes. Makanya buku-buku yang berikutnya ini ada buku Hidup Menakjubkan, itu saya berbagi tentang ternyata ketika kita mampu untuk menata realitas energetik kita, maka ternyata realitas fisik juga berubah dengan sendirinya. Realitas fisik itu ya semua yang berwujud ya. Ya. Itu ternyata mengubahnya itu tidak bisa di realitas fisik, harus dari realitas energetik. Nah ini Hidup Menakjubkan itu isinya itu adalah mengarahkan kita untuk bagaimana menata energi kita di dalam. Karena energi itu kan netral. Energi ini bisa sesuai dengan hukumnya kan. Ya. Mungkin Pak Sugeng pernah belajar hukum kekekalan energi. Ya, ya, ya. Energi itu tidak bisa diciptakan, Ya. tidak bisa dimusnahkan, tetapi bisa dirubah bentuk. Ya, ya. Jadi artinya energi itu kan awalnya netral. Netral ya, ya. Jadi energi mau dibentuk jadi apa oleh kita terserah. Ya. Makanya di realitas energi itu masih banyak kemungkinan. Oke. Siap ya. Nah karena banyak kemungkinan maka realitas energi itu sering disebut dengan realitas yang probabilistik. Nah kalau sudah dibentuk menjadi satu bentuk dan kita fokus pada bentuk itu dari energi, itu sudah masuk ke realitas fisik. Oh ya, ya. Nah itu tidak ada kemungkinan misalkan kayak gini ya. Kalau Pak Sugeng punya tahu ya kalau di Bandung ada makanan namanya aci. Aci ya, siap. Nah, aci itu bisa dibuat jadi cireng, Betul. bisa jadi cilok, Ya. bisa jadi basreng, macam-macam tuh. Ya. Tapi kalau sudah jadi cilok, kan kemungkinan dirubah jadi cireng, kemungkinannya kecil. Kemungkinannya kecil. Tapi kalau masih aci, Ya, bisa dibentuk menjadi masih banyak apa kemungkinan. saja. Bahkan masih banyak kemungkinan lain Ya. dari makanan yang ada sekarang. Ya. Itu artinya bahwa sebetulnya ya kehidupan itu ya tanpa batas, Pak Sugeng. Setuju ya. Asal kita bisa mengolah realitas energetik kita tuh mau dibuat seperti apa. Ya. Nah, itu di situ. Ya ada di sini ada 30 titian kesadaran itu sebenarnya saya tuh membuatnya begini Pak Sugeng. Kan terutama yang sahabat-sahabat yang beragama Islam. Ya. Itu kan melaksanakan saum itu 30 hari. 30 hari. Betul. Itu Pak Sugeng. Dan ini buku ini juga dibuat oleh saya 30 hari. Iya ya. Saya ikut waktu itu ikut berpartisipasi di sana pokoknya. Ikut waktu ayah menjelaskan ini. Iya, itu 30 hari. Ya. Jadi buku ini titian tangga kesadaran. Jadi tangga pertama dibuat hari pertama Ramadan. Yang keduanya dibuat hari kedua Ramadan. Betul. Jadi 30 Ramadan itu ya jadilah buku. Nah, Keren ya. harapan saya begini waktu itu. Tapi mohon maaf ini ya. Kan banyak tuh orang yang melaksanakan saum. Mohon Ya. maaf Pak Sugeng ya. Ya. Saum. Hanya menjalankan ritual, Ya. tidak makan siang hari, Iya. kemudian diganti makannya malam hari. Tapi kebanyakan tidak semua tentu. Ya. Saya melihat efeknya itu kok ya dari hari ke hari itu sepertinya tidak ada efek gitu loh. Tidak. Terutama dilihat dari sudut pandang kesadaran. Betul. Itu. Ya. Nah makanya saya tuh seperti itu cara menulis buku Pak Sugeng. Ya. Kayaknya kalau saya coba membantu gitu. Membuat panduan. Membuat panduan Ya, gitu. ya. Coba nih, ini kan sekarang menjelang saum nih Pak Sugeng. Ya. Saum, kan saum ini 30 hari. Gitu. Betul. Nah sekarang gimana sih supaya saum itu hari pertama, kesadaran apa sih yang sebetulnya harus dibangun gitu. Iya. Hari kedua, kesadaran apa gitu.
Sehingga sampai Idul Fitri itu paham gitu. Ya. Idul Fitri itu apa sebetulnya? Nah, itu saya tulis di buku 30 titian tangga titian kesadaran. Jadi kalau saya membuat buku itu menunggu intuisi aja. Kalau kira-kira ada secara pragmatis ada manfaatnya, ya saya buat gitu. Karena ilmu itu kan harus memenuhi 3 asas. Ya. Yang pertama asas koherensi. Ya. Koherensi itu sebenarnya berhubungan dengan konsistensi. Konsistensi. Jadi kalau yang namanya kebenaran itu dibicarakan kapan saja harus sama. Ya. Jadi kalau dibicarakan di waktu yang berbeda ternyata berbeda, berarti bukan kebenaran. Nah, kebenaran itu harus konsisten, harus koheren. Ya. Gitu. Nah, ya. Yang kedua, ya kebenaran itu kan harus nyata dan bisa dibuktikan. Oke. Jadi Keren, ya. kalau tadi Pak Sugeng bilang banyak orang yang kemudian mengamalkan ya dari buku-buku ini dan kemudian mereka merasa yang diceritakan di sini ketika diamalkan terbukti. Ya karena memang Ya. kebenaran itu nyata dan bisa dibuktikan. Itu yang namanya asas korespondensi. Siap. Keren sekali ya. Dan yang berarti terakhir namanya asas pragmatis, Pak Sugeng. asas pragmatis ya. Pragmatis itu berarti ya ilmu itu harus ada manfaatnya gitu. Ada manfaat, asas manfaat. Buat apa Pak Sugeng beli buku-buku saya? Ya. Tapi Pak Sugeng cuman sekedar jadi kolektor ilmu. Nah, buku ini kan hanya menginspirasi, selanjutnya harus masuk dalam dimensi praktek. Praktek, betul. Nah, Praktek. masih kemarin tuh ada sahabat kita dari Samarinda. Ya, Samarinda. Sharing ya di Miskatul Anwar. Ya. Jadi beliau itu datang ke Bandung sengaja dari Samarinda hanya ingin berterima kasih pada saya karena beliau itu sudah menjalankan semua termasuk yang ada di buku-buku ini dipraktekkan dan ternyata semua terbukti gitu. Ya. Banyak yang testimoni kepada kami juga banyak seperti itu gitu ya. Ini kan sudah mau Ramadan, mungkin para sahabat 30 titian tangga kesadaran ini sangat saya referensikan untuk dimiliki karena di sini ayah guru memberikan tuntunan minimal kita itu di setiap hari dari hari pertama sampai ketemu Idul Fitri para sahabat akan mendapatkan panduan untuk lebih berkesadaran mungkin ya. Bukan sekedar panduan, Ya. tetapi nanti itu ada ukuran-ukuran untuk mengukurnya. Oh, ada Apakah itu ya. kesadaran kita meningkat gitu. Kayak iya, Pak Sugeng naik Iya. tangga ya. Ya. Naik tangga tuh. Naik tangga tuh kan tangga pertama, Ya. tangga kedua, Ya. tangga ketiga, kan rasanya beda tuh. Betul ya. Di setiap betul. tangga itu. Ya. Gitu. Sehingga ketika kita sudah melewati tangga-tangga itu, ya ada kesadaran bahwa kita sudah melewati tangga itu. Baik ayah. Nah, di sini ada ukuran-ukurannya untuk mengukur. Oh, Nah, kesadaran apa? Luar biasa. Itu. Iya, Jangan sampai cuman berangan-angan aja. Iya, Oh, iya. nanti saya dapat pahala gitu. Gitu. Itu ada ukurannya, Pak Sugeng. betul ayah. Contoh misalkan Keren sekali, gini ya. ya. Orang kan biasanya kalau Idul Fitri ya, Idul Fitri kan biasanya biasanya sibuk apa tuh Pak Sugeng Idul Fitri? Wah, itu udah pasti ada yang sibuk memasak, ada yang sibuk persiapan mudik. Wah, sibuk cari baju baru ya. Wah, itu udah biasanya dari tahun ke tahun kegiatan rutinitasnya seperti itu ya. Ya coba sekarang Idul Fitri yang sekarang nih yang akan kita jalani. Ya. Boleh masak, tapi coba masak bukan hanya membuat makanan buat fisik. Iya. Kita juga harus memasak juga sama. Memasak, membuat makanan buat nutrisi jiwa kita. Tuhan nih, ya. Gimana sih cara memasaknya kan? Mungkin beda dimensi kan. Ya. Nah, mudik juga nggak apa-apa. Ya. Itu kan mudik itu kerinduan tubuh kita. Pak Sugeng dari mana? Saya dari Jawa Tengah ya, Wonogiri. Jawa Tengah. Ya. Nah, berarti kan Pak Sugeng ini tubuhnya itu terbuat dari air Wonogiri. Ya. Udara Wonogiri. Betul. Sinar matahari yang bersinar ke Wonogiri. Tanahnya juga tanah Wonogiri. Wonogiri ya. Makanya kan pasti karena tubuh Pak Sugeng ini
akumulasi dari berbagai unsur yang ada di Wonogiri, Iya. wajar. Ada kerinduan. Ada kerinduan, tapi itu kerinduan fisik Pak Sugeng. Ya, betul. Nah, tapi kan kalau diri sejati Pak Sugeng bukan dari Wonogiri. Betul ya. Tidak ada di Quran yang mengatakan ya sesungguhnya kamu berasal dari Wonogiri dan kembali ke Wonogiri, nggak ada. Kan sesungguhnya kamu berasal dari Allah kembali kepada Allah. Yes. Berarti kan harus sadar bahwa diri sejati Pak Sugeng bukan dari Wonogiri. Ya. Siap. Dari Allah kan. Betul ya. Nah, masa tidak rindu pulang pada Allah? Oh, rindu sekali ya. Nah, kalau rindu pulang pada Allah nih, bukunya yang ini Pak Sugeng nih. Ya. Dari mulai Berarti sebelum ke sini sebaiknya para sahabat mendapat panduan rindu untuk merindukan diri sejati dan kembali kepada Allah. Mungkin ada panduan dari mulai buku ini ya. betul supaya Idul Fitri tadi Pak Ya. Sugeng. Ya, ya, Nah, supaya di dapat buku Idul ini Fitri. juga di 30 titian ke tangga kesadaran di hari ke-30 itu Ya. ada prosesi itu. Oh. Ya, jadi bagaimana kita Siap. tadi kan kata Pak Sugeng masak memasak. Ya. Bagus, tapi kita Mudik, tidak bisa memungkiri Ya. kalau kita kan perlu juga fisik kita nutrisi yang bagus. Siap ya. Tapi jangan lupa loh, jiwa kita kalau ditelantarkan di Quran disebut pendusta agama tuh. Pendusta agama. Ya. Aru'aital ladzi yukadzibu bidin, celakalah para pendusta agama. Ya. Fazalikal ladzi yad'ul yatim, yang mentelantarkan Mentelantarkan jiwanya. yatim. Itu pendusta agama itu ya Siap, ya. menurut Al-Qur'an. Jadi mudik penting. Jasmani kita dari Wonogiri wajar pengen Ya. di Wonogiri, silaturahim kan. Silaturahmi dengan orang tua. Tetapi kan tetangga. diri sejati kita dari Allah. Ya. Masa nggak rindu ke kampung asal kita? Betul. Nah, itu makanya di sini lengkap ya, paduannya semua sudah ada. Oke ya. Ini untuk buku 30 tangga kesadaran. Nah, yang saya ingin dapat penjelasan dulu yang best seller nih ya. Dan orang udah banyak mempraktekannya. Dan banyak yang sudah berhasil ya. Ya. Gitu. Padahal baru lihat buku, dari buku ya, dari baca, kemudian praktekan, dari baca. Nah, ini mungkin minta penjelasan ya tentang buku yang keren ini, Hidup yang Menakjubkan. Judulnya Ya. udah keren sekali ya. Ya, jadi hidup yang menakjubkan ini sebetulnya dibuat oleh saya dengan semua buku ini ada latar belakangnya Pak Sugeng. Yes, Jadi kalau saya itu. ditanya kenapa bikin buku ini, pasti ada ceritanya. Yes. Nah, cerita hidup yang menakjubkan begini. Maaf tapi mohon maaf ya. Saya melihat Pak Sugeng, orang itu hidupnya itu lahir, sekolah, Ya, bekerja, mati. Coba, sepertinya benar nggak omongan kebanyakan saya? seperti itu ya. Lahir, sekolah, sukses kan? Ya, Dari mulai sekolah paling rendah, Ya. dari TK sampai S1, S2, S3. ya, Setelah itu bekerja, bekerja, menikah. berkarir, ya udah termasuk ya, Ya. itu. Ya. Dan mati kan? Ya, Masa hidup cuma begitu? kurang seru ya. Ya, dan saya juga mohon maaf ya, banyak sekali melihat dari mengamati diri saya juga Pak Sugeng. Ya, Makanya saya juga sama begitu, lahir, sekolah, kemudian saya jadi dosen, Ya. jadi PNS, ya bekerja kan, ya, kan ujungnya saya mati, masa cuma begitu? ya, Nah terus dalam proses ini tuh saya tuh mau berbagi apa sih gitu? ya, ya. Dan tentu saya yang dibagikan itu sesuatu yang harus kita miliki. Betul, betul. Kan banyak ini kan Pak Sugeng ya, orang nyuruh sodako, Ya, betul. tapi dia juga nggak pernah, gitu kan? Nyuruh berbagi, tapi dia sendiri nggak pernah. Jadi kalau saya itu punya prinsip, saya tidak mau menyuruh sesuatu pada orang lain, ya saya sendiri tidak belum mengalaminya. Jadi buku ini latar belakangnya gini Pak Sugeng. Saya tuh pernah kerja, Ya, pergi pagi, istri saya itu sampai nggak ketemu tuh pagi itu. Karena saya pagi banget itu udah pergi. ya, Anak-anak masih tidur. betul. Nah, itu saya baru pulang ke rumah itu sekitar jam 10 atau setengah 11 malam. Malam. Wah, Iya. luar biasa. Dan itu ya. tiap hari Pak Sugeng. Karena dulu saya menganut prinsip bahwa makin tinggi kerja keras, Ya. makin cepat sukses. Makin cepat sukses. Nah, karena dulu belum punya ilmunya. Ya. Jadi saya menulis buku ini tuh, para sahabat jangan kayak saya gitu. Saya pernah melewati fase itu. Ya. Ternyata alam semesta itu tidak menganut itu. Ya. Jadi
makin banyak waktu yang kita luangkan untuk bekerja, ternyata tidak berbanding lurus dengan hasil yang Hasil kita yang diterima. dapat. Oh. Alam semesta tidak paham itu. Nah, alam semesta itu justru memahaminya bukan berapa keras kerja kita, Iya. tapi berapa besar energi yang dipancarkan dari pikiran dan perasaan kita. Oh. Jadi setelah saya Menarik nih ya, luar biasa ya. mempelajari konsep energi, frekuensi, vibrasi, saya menemukan rahasianya di situ, Pak Sugeng. Iya. Dulu ya, mohon maaf ya, saya pengen punya rumah satu aja, itu benar-benar banting tulang, Pak Sugeng. Menabung lah, apa segala macam. Jadi saya pagi Iya. ngajar di tempat ini, Iya. berlagi ke tempat ini, berlagi ke tempat ini. Iya. Satu sehari itu bisa 5-6 tempat bekerja, Pak Sugeng. Luar biasa ya. Gitu. Iya. Hasilnya apa? Hasilnya capek. Capek. Nah, jadi buku ini tuh saya tulis dengan latar belakang seperti itu. Keren Jadi saya sekali. mikir, apa masih ada gitu orang-orang di dunia ini yang menganut prinsip bahwa makin banyak waktu kita buat bekerja, maka makin banyak hasil yang didapat. Nah, sebenarnya buku ini juga terinspirasi oleh sebuah buku sebenarnya, Pak Sugeng. Iya. Jadi saya pernah membaca buku judulnya The Future of God. The Future of God. Nah, itu yang menulis namanya Deepak Chopra. Oh. Nah, di buku The Future of God itu Deepak Chopra mengatakan ternyata kalau kita memahami hukum alam semesta, kita itu bisa menghasilkan yang banyak, tetapi dengan sedikit bekerja. Oh, luar biasa ya. Nah, tapi saya dulu pelajari dulu Pak Sugeng buku The Future of God itu. Iya. Ada 7 jalan hebat untuk membangun kehidupan yang hebat. Oh. Jadi saya tuh buku ini banyak inspirasi, Pak Sugeng. Iya. Nah, jadi sebelum saya menuliskan pengalaman ini, saya mencoba dulu mempraktekkan buku The Future of God dulu. Yang ketujuh, jalan yang ketujuh itu salah satunya adalah ternyata alam semesta ini menganut prinsip tidak selalu kerja keras itu akan menghasilkan hasil yang banyak. Oh. Contoh gini lah Pak Sugeng. Iya. Orang yang kerja di bangunan, tukang lah. Iya. Dia kerja jam 8 pagi. Jam 8. Kerja terus, nggak berhenti-berhenti loh. Betul ya, betul. Sampai jam 4 sore. Iya. Besok itu lagi. Betul. Ya. Iya. Dan mereka itu mau libur aja. Libur nih hari Minggu. Itu sedih. Sedih karena tidak mendapatkan penghasilan. Karena penghasilan yang didapat hasil kerja keras itu ternyata hanya mencukupkan untuk bertahan hidup aja sehari. Iya. Nah, Banyak ya. Banyak makanya seperti ada itu. prinsip gini. Siapa yang bekerja keras, Iya. hasilnya pas. Hasilnya cuma pas. Pas. Waduh. Siapa yang bekerja cerdas, Cerdas. hasilnya pas lebih sedikit. Hanya lebih sedikit ya. Lebih sedikit. Padahal sudah bekerja dengan cerdas. Cerdas, misalkan udah sekolah tinggi, Iya. udah sekolah Jabatannya tinggi, lumayan. itu lebih sedikit dari pas. Baru kerja cerdas itu namanya. Waduh. Nah, ada yang ketiga nih, Wah, namanya apa kerja ikhlas. Keren. Baru hasilnya tanpa batas. Wah, itu Tapi ya. kerja ikhlas tuh yang seperti apa? Nah, ada di buku ini. Rahasianya ada di buku ini ya. Betul. Wow, keren. Para sahabat, segera miliki buku yang keren ini. Para sahabat biar tidak kerja keras terus. Di sini juga ayah mengajarkan tentang Kerja apa ikhlas. tadi? Energi apa segala macam itu ada penjelasan di sini ya. iya, jelas. Untuk merubah dari itu dari getaran menjadi getaran. Betul. Jadi gini Sendiri ya, prinsipnya ya? gini Pak Ya. Sugeng. Nasib Ya. dibangun oleh apa nasib itu? Nah, urutannya gini. Pola pikir. Ya. Nah, di bawah pola pikir ada namanya persepsi. Ya. Di bawah persepsi ada lagi namanya emosi. Ya. Di bawah emosi ada lagi namanya perilaku. Perilaku. Nah, perilaku yang diulang-ulang jadi karakter. Oh. Nah, karakter jadi nasib. Ya, Jadi nasib itu urutannya begitu. Ini ada penjelasannya di sini ya. Ada. Keren. Jadi kalau mau merubah nasib, Ya. berarti mengubah pola pikir. Pola pikir, ya. Misalkan Keren. pola pikir tentang uang, Pak Sugeng. Yes. Di situ diceritakan. Ya. Bagaimana perasaan kita terhadap uang, misalkan. Ya. Contoh gini, Pak Sugeng pernah lihat orang nggak? Kalau nggak punya uang itu dia sedih. Banyak ya. Gak punya Banyak. uang mesti rata-rata sedih. Nah, ini nih rahasia nih. Ya. Saya buka dikit.
walaupun ada di situ. Ya. Kalau orang nggak punya uang, sedih, Sedih pasti ya. marah-marah, Yes. Itu imbasnya meluapkan kemana-mana itu ya. kekesalannya, Iya. meluapkan kekesalannya pada pasangannya, pada Wah, anaknya, betul, dan betul. lain-lain kan. Setuju ya? Nah, coba sekarang, kalau Pak Sugeng jadi uang, Pak Sugeng jadi uang, Ya. ada orang sedih karena Pak Sugeng, Ya. ada orang marah karena Pak Sugeng. Jadi Pak Sugeng itu kan jadi kambing hitam. Iya. Si orang ini mengalami itu seolah-olah hanya oleh Pak Sugeng aja. Oh. Betul ya, betul ya. Bisa nggak merasakan perasaan si uang itu? Waduh. Kan uang itu energi. Iya. Nah, si uang itu, kata uang bisa begini. Loh, kok kamu marah-marah gara-gara aku? Iya. Kok kamu sedih gara-gara aku? Gitu kan? Iya. Kok kamu bingung gara-gara aku? Gitu kan? Nah, si uang itu jadi kambing hitam dari semua penderitaan dia. Berarti perasaan dia terhadap uang bagus atau buruk? Buruk ya. Buruk. Betul, betul. Nah, sedangkan semua orang pasti punya perasaan itu kan? Iya. Uang tidak akan Tidak akan mau datang. tertarik lah, mendekat lah. Tidak paling tertarik nggak. mendekat. Kenapa? Karena Perasaan yang dipancarkannya terhadap uang buruk. buruk. Wah, luar biasa. Ya sekarang ini aja, Pak Sugeng coba jadi uang, Ya. terus betul, ya. diperlakukan begitu. Iya, iya, iya. Nah, Pasti itu ya. itu hal-hal yang di luar pemikiran kebanyakan orang. Iya, iya. Saya kasih di situ. Keren sekali. Keren sekali ini. Saya kasih Untuk di situ. merubah itu. Untuk merubah itu. Betul, betul. Jadi merubah perasaan tentang uang. Ya. Nah, harusnya seperti apa perasaan tentang uang? Ya, ada uang, gak ada uang, perasaan kita baik aja. Karena perasaan itu tanggung jawab kita. Iya, iya. Jangan ditudingkan pada uang. Betul sekali. Nah, kalau perasaannya baik-baik saja, bahkan perasaan terhadap uangnya itu baik. Tidak menuduh uang sebagai sumber kesedihan, Iya, iya. sumber kebingungan. Iya, iya, setuju. Nah, si uangnya itu rindu dong pasti. Rindu pasti ya. Keren. Nah, Keren coba. ya buku ini. Menurut Pak Sugeng, banyak nggak orang yang punya pemikiran seperti yang saya sampaikan tadi? Mayoritas seperti itu ya. Mayoritas Nah, seperti itu. Sedangkan mereka menginginkan uang, Betul, betul. tapi perasaan mereka terhadap uang buruk. Yes, yes. Berlawanan nggak menurut Pak Sugeng? Berlawanan sekali itu ya. Nah, yang gitu-gitu saya luruskan. Sip, keren ya. Segera para sahabat, ini dimiliki. Merubah persepsi atau rasa kita terhadap sesuatu supaya tertarik kepada kita. Kan nggak hanya uang ya? Oh iya. Betul, betul. Iya. Oke, keren ya. Keren. Sama misalkan terhadap pasangan nih, mohon Iya, maaf ya. Betul. Ingin pasangan baik sama kita. Ya. Tapi yang dibicarakan dari pasangan itu keburukannya. Betul. Harusnya kan kalau ingin pasangan baik sama kita, yang bicara itu kan kebaikannya. Oke. Jadi dalam hidup kita ini banyak yang tidak disadari nih Pak Sugeng. Iya. Tapi saya juga tidak menyangkal ya. Iya. Karena kan 95% manusia itu dikendalikan oleh alam bawah sadarnya. Jadi yang berkuasa dalam dirinya itu justru alam bawah sadarnya, bukan alam sadarnya. Ya. Nah, karena dikendalikan oleh alam bawah sadar, jadinya kan hidup dalam keadaan tidak sadar. Tidak sadar. Contoh seperti ini. Pernah lihat nggak Pak Sugeng ada orang sakit, Ya. pengen sehat, Iya. tapi dia menceritakan sakitnya terus. Banyak ya. Misalkan ketemu dengan Pak Sugeng cerita sakit, Ya. ketemu dengan orang lain cerita sakit, Ya. ketemu dengan atau bikin status lagi Banyakan ya, sakit. status ya. Bahaya tuh banyakan status tuh Pak Sugeng. Iya. Karena status dibaca banyak orang. Bayangkan kalau asalnya orang itu tidak berpikir kita sakit, kemudian ada 1000 orang yang membaca status kita dan berpikir kita sakit jadi doa. Aduh. Nah, di hidup menakjubkan itu, Ya. termasuk yang sepele-sepele seperti itu juga sama saya Oke. dibahas. Oke, nah buku ini ya, buku Hidup Menakjubkan maupun ini tidak akan tercipta mungkin tanpa ayah sendiri mengalami perjalanan Betul, yang ini. betul. Untuk itu buat para sahabat mungkin minta penjelasan juga ya. Iya boleh, Nih. boleh. Harus mulai dari mana nih ya? Ya,
buku ayah Jadi ini? pengalaman saya itu mulai dari sana Pak Sugeng. Yang ini ya? Ya, Yang ini ada apa dengan diriku? betul. Nah, Makanya ada gimana apa ya? dengan diriku, ada tanda tanyanya. Yes. Bocorannya sedikit ya? Ya, coba lihat tuh ada gambar orang yang bingung kan? Oh, berarti buku ini waktu itu ayah sedang mengalami kebingungan. Bingung. Oh, luar biasa. Misalkan gini ya. Dan semua orang pasti mengalami kebingungan sebetulnya ya. Ya, kan saya itu diajarkan oleh orang tua. Oke. Harus menjalankan agama, Ya. harus menjalankan ritual agama gitu. Tapi saya juga nggak pernah dijelaskan. Nah, semua ritual yang dilakukan itu buat apa? Oh. Gitu kan? Ya, Nah, ya. semua kebingungan saya itu ditulis di situ Pak Sugeng. Yes. Misalkan Oke. salah satu contoh kebingungan saya, mohon maaf nih, Ya, ya. mungkin kalau para sahabat lain nggak bingung ya. Kan saya sering diajarkan sama bapak saya dulu, kalau Allah itu dekat dengan kita, Betul. gitu. Tapi rumah Allah katanya ada di suatu tempat, jauh. Nah, saya bingung kan Pak Sugeng, Iya. kok Allahnya dekat, tapi rumahnya jauh. Nah itu pertanyaan itu saya ungkapkan di situ. Di sini. Oh. Misalkan Oke, yang oke, lain, oke. misalkan Pak Sugeng ya, kan sering ada kata-kata gini, pokoknya kalau bulan puasa, Ya. setan itu katanya Dibelenggu. belenggu. Ya. Tapi saya lihat bulan puasa yang marah, Banyak. Banyak. Iya. yang nipu, Banyak. Mencari yang menghujat, itu, peluang juga banyak ya dari yang menghujat, banyak. Bahkan Iya, saya iya. pernah hilang sepatu tuh Pak Sugeng bulan puasa. bulan Ramadan. Iya, Waduh. Iya, iya. habis Jumatan sepatu saya hilang, itu bulan puasa. Iya, iya. Nah itu saya bingung di situ. Loh, saya pikir kalau orang sudah menjalankan ritual agama itu, dia itu terkontrol gitu ya, Iya. sehingga tidak berani melakukan tindakan-tindakan yang semacam itu. Nah itu, ya kebingungan saya terus di situ. Di sini ya. Ya, Keren. Siap ya. walaupun saya juga belum tahu sebenarnya jawabannya apa. Gitu. Itu baru makanya ada apa dengan diriku, Ya. gitu. Ya, diriku di situ saya Pak Sugeng. Betul ya, betul betul. Ada apa dengan diri saya gitu. Iya, iya. Gitu. Jadi saya tidak menyalahkan orang lain gitu. Siapa ya? Saya menyalahkan diri saya. Ya pasti ini juga semua orang sebetulnya ada ya. Ada pertanyaan-pertanyaan itu cuman mungkin kan karena kesibukan jadi nggak dibiarkan lah. Biasanya pertanyaan-pertanyaan itu akan meluncur sebetulnya ya. Ya contoh misalkan Pak Sugeng kan ada satu kewajiban ya umat Islam, sholat 5 waktu. Iya. Ya kan. Kan sholat itu di dalam Al-Quran dikatakan mengingat Allah. Iya. Nah, saya kan punya kebingungan waktu itu. Iya. Bagaimana saya bisa mengingat Allah? Iya. Kalau saya belum tahu, kan mengingat itu harus menyaksikan dulu. Ya, setuju ya. Setuju. Nah itu kebingungan saya itu pokoknya disitulah numpuk di buku ada apa dengan diriku gitu. Ya, ya. Nah Setuju, tetapi akhirnya di buku itu saya berani jujur pada diri sendiri. Inilah yang tadi sebetulnya yang mau saya tanyakan ya. Apakah modal awal untuk ya paling enggak tahu diri ini itu harus berlaku jujur itu ya? Ya itu. Itu ya kuncinya ya. Makanya di situ kan ditulis ada satu Betul, bab. ya. Berlaku jujur pada diri sendiri. Yes. Jadi jujur tuh begini. Apakah saya ini termasuk yang tahu atau tidak tahu? Oh, ya, ya, ya. Harus jujur. Ya, betul. Jadi kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Tidak tahu, betul ya. Ya toh? Yes. Kalau tahu harus bisa membuktikan kan gitu. Yes, yes. Nah, karena banyak orang yang gini. Dia itu sebetulnya tidak tahu. Tapi dia sendiri tidak sadar kalau dirinya tidak tahu. Ya, ya. Betul, Mungkin betul. karena ada tugas-tugas sosial ya. Ya. Misalkan harus jadi penceramah, harus jadi pimpinan ini, pimpinan itu, ya udahlah. Ya. Berlaga aja seperti orang yang tahu. Oke, oke ya. Padahal sebenarnya dia itu tidak tahu. Cuma dia sendiri tidak sadar kalau dirinya tidak tahu. Baik. Lalu menganggap dirinya tahu. Nah, Betul, betul. Yang seperti itu Pak Sugeng. Bahayanya apa? Baik, Tidak akan pernah jadi orang yang tahu. siap ya. Nah, Oke, ya. jadi jujur pada diri sendiri itu sebetulnya jadilah orang yang tidak tahu, tapi tahu kalau dia itu tidak tahu. Keren ya. Siap. Nah, ya. itulah yang akan menjadikan orang yang tahu. Tahu. Nah, berarti kesimpulannya buku ini dengan membaca buku ini kan pasti tidak
langsung paham jati diri ya kan ya? Oh enggak. Ini kan hanya panduan Itu ya. baru jujur pada diri Yes. sendiri. Oke ya. Berarti untuk langkah berikutnya harus menemukan Al-Fatihah. Iya. Oke. Jadi kalau sudah selesai baca buku itu, selanjutnya baca ini Al-Fatihah, Al-Fatihah. kunci pembuka mata qalb. Oh. Berarti dari perjalanan sini baru ayah mendapatkan ini gitu ya? Iya. Berarti di sini kan bertemu seseorang pasti ya enggak ya? Oh iya. Yes. Jadi jadi saya setelah mempertanyakan semuanya, Iya. jadi punya pengalaman ternyata Pak Sugeng, kalau kita mempertanyakan apapun, Iya. alam semesta itu akan ngasih jawaban. Oh, keren ya. Dan jawabannya ternyata lewat peristiwa, lewat orang. Iya. Nah, akhirnya dalam pencarian saya, akhirnya saya bertemu dengan orang yang bisa membebaskan saya dari kebingungan saya sendiri. Oke. Nah, salah satunya dalam perjalanan saya untuk membebaskan dari kebingungan itu, Yes. ya saya diajarkan hakikat dari Al-Fatihah. Al-Fatihah ini. Makanya kenapa Al-Fatihah itu menjadi surat pertama kan Ya. di Al-Quran. Oke. Makanya pengalaman saya mendapatkan pengalaman di Al-Fatihah itu, saya coba bagikan lagi pada para sahabat Dengan buku ini. lewat buku itu. Wah, keren. Karena kalau tidak ngerti Al-Fatihah, Pak Sugeng nggak akan ngerti Al-Baqarah. Betul ya. Tapi Tidak memang akan urutannya ngerti seperti itu ya? Al-Imran. Iya. Ya. Oke. Padahal kan surat pertama yang diturunkan Allah itu Al-Alaq ya? Al-Alaq kan. Al-Alaq, betul. Iya kan? Yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu. Betul. Tapi kan oleh Nabi Muhammad disusun Al-Qur'an ya. Surat pertamanya Al-Fatihah. Al-Fatihah dulu ya. Jadi kalau Al-Alaq itu ya spesial buat Nabi Muhammad. Kalau buat kita mah ya umatnya harus ngikuti apa yang disarankan Nabi Muhammad. Al-Fatihah dulu, Al-Baqarah gitu. Ya. Malah Al-Alaqnya itu kan baru di surat yang keberapa? Betul. Di ujung-ujung itu Al-Alaq itu. Nabi Muhammad kan spesial. Kalau beliau kan Al-Alaq dulu. Iya. Ya kan? Iqra dulu. Yes. Kalau kita mah mungkin tidak bisa begitu ya gitu. Makanya hebat tuh Nabi Muhammad itu. Beliau memberi petunjuk ya. Petunjuk. Keren. Makanya kita sekali. mulainya dari Al-Fatihah gitu. Keren ya. Siap ya. Keren Makanya para sahabat. harus dari Al-Fatihah. Segera miliki karya-karya ayah guru ini, terutama mulai apa dengan diriku, kemudian lanjutnya Al-Fatihah. Nah, setelah Al-Fatihah, mulai Al-Fatihah itu kan kunci pembuka mata kolbu. Yes. Nah, jadi berarti kolbu itu ada pintunya. Ada pintunya ya? Ada pintunya. Waduh, siap ya. Nah, jadi kalau kolbu itu ada pintunya, Ya. berarti kolbu itu kan sebenarnya rumah. Ya. Rumah kan kayak rumah. Yes. Ada pintunya. Setuju ya? Ya. Makanya di Quran ada kata-kata falyabudu rabb hadzal bait. Jangan sembah rumahnya, sembah yang punya rumah. Punya rumah. Nah, berarti ada rumah, ada yang punya rumah. Ada yang punya rumah, betul. Setiap rumah ada pintunya. Yes. Nah, bagaimana supaya kita bisa ketemu dengan yang punya rumah? Yes. Makanya saya baru menulis buku yang ketiga, Pak. Ini ya? Iya. Bertamu di rumahnya. Oh, keren. Oke. Jadi kalau saya nulis buku itu enggak, mohon maaf ya, bukan karena wah sekarang ini ada isu nih tentang ini tulis gitu. Saya bukan begitu. Ya. Saya menulis buku sesuai dengan perjalanan diri saya. Oke. Bukan perjalanan orang lain gitu, bukan ngikuti isu gitu. Ya. Saya tidak tertarik untuk menuliskan perjalanan orang lain karena saya tidak mengalami. Jadi saya menulis buku ya sesuai dengan perjalanan saya. Iya. Karena saya menulis buku itu. Luar biasa ini ya. Ya. Jadi di sini panduan setelah mendapatkan Al-Fatihah, mengalami Al-Fatihah tadi, sehingga baru bisa ke buku ini. Iya. Itu buku ini kan judulnya Bertamu di Rumahnya. Di rumahnya. Ya. Bertamu berarti kita itu menjadi tamu. Di rumah siapa? Di rumah Tuhan. Nah, untuk apa sih bertemu di rumah Tuhan? Iya. Ya tentu saja bertemu di rumah Tuhan itu supaya kita bisa mengenal yang punya rumah kan. Ini kalau saya lihat di daftar isinya nih ya, ini kan seperti perjalanan berhaji ya. Ada laki-laki dan perempuan, melepaskan keterikatan, tawaf, sa'i, tahlul. Ya betul. Jadi saya di situ bahas tentang haji tapi secara hakikat. Yes.
Oke. Kalau yang haji yang syariat kan udah banyak yang tahu. Ya. Bahkan sebelum pergi haji juga ada manasik kan. Iya, betul ya. Nah, tapi saya di situ menjelaskan ya kenapa sih tawaf itu 7 putaran. Oh. Kenapa dimulainya dari suatu titik namanya Hajar Aswad. Apa sih Hajar Aswad itu? Nah, kenapa harus lewat Multazam? Kenapa harus lewat pintu Ka'bah? Ya. Kenapa harus lewat Makom Ibrahim? Oke. Kenapa harus lewat Hijr Ismail? Oke, ya, Kenapa siap. harus lewat Rukun Yamani? Keren. Nah, itu dijelaskan. Di sini ya. Ya, di situ. Di buku Bertamu di Rumahnya. Silakan para sahabat. Itu. Ini Kan banyak ya Pak Sugeng Dan orang. banyak-banyak bocorannya ya, biar baca. Iya, Ya, banyak ya, orang siap, yang ya. pergi haji, pergi umroh, Ya. tapi kayak robot gitu Pak Sugeng. Ya, betul. Suruh muter-muter aja. Iya. Keren ya. Selanjutnya, perjalanan berikutnya Ayah kepada buku. Ya, selanjutnya buku yang berikutnya adalah Menebus Sidratul Muntaha. Nah, jelaskan ini ya. Ini kalau orang awam mungkin rada-rada nangkepnya ini Sidratul Muntaha. Ya. Nah, Jadi ketika kita sudah berkunjung di rumahnya, Iya, tentunya bukan rumah yang fisik ya. betul. Ya, di rumah sejati kita. Yes. Sehingga kita bisa menyatu dengan sang pemilik rumah, Iya. maka kita akan mencapai kesadaran murni si pemilik rumah. Iya. Nah, Setuju, ya. kesadaran tertinggi yang bisa dicapai oleh manusia itu ketika dia ya merasakan kemanunggalan dengan pemilik rumah. Nah, rasa kemanunggalan itulah yang di Quran diabadikan di Quran surat An-Najm dengan istilah Sidratil Muntaha. Sidratul Muntaha. Ya, akhirnya saya menulis ya bagaimana kita bisa mencapai kesadaran yang puncak itu. Oke. Karena kan kebanyakan yang sekarang ini ya, mohon maaf ya, penjelasan Sidratul Muntaha itu kan, mohon maaf ya, mungkin berbeda dengan disangkanya kan di mana gitu Sidratul Muntaha itu gitu loh ya. Iya. Iya. Ya itu kan berarti berlawanan dong. Kalau Sidratul Muntaha adalah suatu tempat Iya. yang adanya di tempat yang jauh, satu. Iya. Berarti Allah itu jauh. Iya. Berarti Allah itu menempati tempat. Iya. Itu kan berbeda dong dengan sifat Allah yang laisa kamisli syai'un. Iya. Dia itu kan tidak seperti kita ya, terjebak oleh konsep ruang dan waktu. Betul ya. Nah, jadi sebenarnya Sidratul Muntaha itu bukan tempat. Itu adalah puncak kesadaran. Puncak ya, karena artinya ini juga ya. Puncak kesadaran. Puncak kesadaran. Atau ya. disebut kesadaran puncak. Oh. Dan kesadaran puncak itu tiada lain adalah ya kesadaran semesta. Nah, kesadaran semesta ya kesadaran dia sendiri. Iya. Setuju ya. Itu. Setuju. Oke. Nah, jadi saya juga di sini ingin sedikit berbagi pengalaman ya. Bagaimana mungkin kan tidak memenuhi asas keilmuan tadi Pak Sugeng. Iya, betul ya. Kalau Sidratul Muntaha itu tempat, berarti Allah berada di suatu tempat. Di suatu tempat. Kalau Sidratul Muntaha itu jauh, berlawanan dong dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatakan, "Aku bersama kamu." Yes. Karena Allah sendiri yang mengatakan aku bersama kamu, bahkan lebih dekat daripada urat nadi leher. Oke ya. Jadi kalau Sidratul Muntaha itu di tempat yang jauh, berarti seolah-olah manusia dengan Tuhan itu terpisah. Sedangkan Allah sendiri di Quran mengatakan aku bersama kamu. Berarti kan ma'a itu bersama berarti tidak terpisah dong. Jadi dari sisi asas keilmuan, berarti pemahaman tentang Sidratul Muntaha itu tempat yang jauh berlawanan dong dengan Al-Quran sendiri. Tidak sinkron ya. Tidak sinkron, tidak koheren tuh namanya. Ya. Oke ya. Tidak konsisten. Keren. Ini karya Ayah. Untuk selanjutnya mungkin karya Ayah dalam masa pencarian lah ya. Ya, masa pencarian. Itu berakhir di Menjadi manusia. menjadi manusia. Ini juga. Jangan-jangan saya juga belum manusia ini ya. Aduh. Judulnya inilah ya. Aduh. Ya, jadi- apakah ada syarat ya untuk menjadi manusia itu sebetulnya? Ya ada. Ada syaratnya kan di Quran jelas. Walaqad darawna li jahannam katsira minal jinni wal ins. Lahum qulub la yafqahuna biha. Walahum adzan la yasmauna biha. Walahum a'yun la yubsiruna biha. Iya. Ulaika kalana. Jadi yang namanya manusia itu adalah mereka yang punya kolbu. Yang kolbunya itu sudah digunakan untuk memahami, Iya. melihat, dan mendengar. Itu kata Quran tuh. Iya.
baru disebut manusia. Manusia, ya. Tapi kalau dia itu punya kolbu, Ya. tidak digunakan untuk memahami, melihat, dan mendengar. Ya. Kata Quran nih, bukan kata saya, Pak Sugeng. Yes. Ulaika kal an'am. Surat apa itu ya biar pada Itu surat dibaca ya? Al-A'raf Al-A'raf ya. ayat 179. Aduh. Ya. Kok merinding saya? Jangan saya belum manusia nih ya. Jadi disebut manusia itu kata Quran kalau dia sudah bisa memaksimalkan fungsi kolbunya. Kolbu itu fungsinya 3, memahami, melihat, dan mendengar. Iya. Tapi kalau manusia ini diberi kolbu oleh Tuhan, Iya. tidak difungsikan kolbunya, maka kata Tuhan bukan kata saya. Ulaika kal an'am balhum adol. Ada kata balhum adol. Adol itu artinya hina. Hina. Ya, jadi sebetulnya manusia yang punya kolbu tapi tidak digunakan 3 fungsi kolbu. Itu fungsi tadi. Kata Quran, kamu itu seperti binatang, Iya. bahkan lebih hina Lebih hina. dari binatang. Waduh. Maka di Quran surat Al-Baqarah ayat 65 dikatakan manusia itu bahkan ya lebih hina dari monyet. Aduh, mengerikan ya. Jadinya. itu kata Quran. Ya, siap. Ya. Karena pedoman hidup kita kan yang beragama Islam Al-Quran. Betul ya, betul. Jadi saya menyitir dari Al-Quran, Pak Sugeng. Nah, jadi disitulah saya menceritakan pengalaman saya. Bagaimana kita bisa menjadi Menjadi manusia. Keren ya. Perjalanannya sampai menjadi manusia. Setelah menjadi manusia, baru ayah mengalami perjalanan yang ya perjalanan sebagai manusia. Keren-kerenan ini jadinya ya. Ini perjalanan sebagai manusia nih. Iya. Jadi manusia itu hidupnya Harus pasti menakjubkan. Betul. Manusia itu pasti sadar. Iya, setuju. Jadi kalau tidak menakjubkan ya berarti ada yang salah sebagai manusia. Yes, oke ayah. Keren sekali ya. Nih kalau ini saya belum sempat baca terus terang ya yang ini nih. Dahsyatnya kekuatan perasaan. Ya. Nah ini belum pernah baca saya. Ya, jadi itu saya jelaskan bahwa Ya, apa nih, perasaan rahasia, itu kan wujud nyatanya Ya. energi. Rahasia ini ya. Nah, jadi gini Pak Sugeng. Ini berarti ini bisa panduan untuk menuju yang hidup yang menakjubkan dong ya. Salah satunya. Harus paham ini Jadi, dulu ya. Kalau ini tuh global. Ya. Global penjelasannya. Ya. Kalau itu adalah ada salah satu bagian di hidup menakjubkan. Ayah detailkan lagi. Didetailkan. Luar biasa. Cinta kasih ayah. Misalkan gini nih. Di sini saya ceritakan bahwa kekuatan otak itu 1. Ya. Tapi kekuatan perasaan 5.000. Nah, di Ya. situ baru didetailkan. Didetailkan di sini, di Ya, buku ini. makanya judulnya dahsyatnya kekuatan perasaan. Jadi si perasaan ini, Iya. ya, itu kalau di mobil itu Pak Sugeng, Iya. bensin lah, Bahan bakarnya. bahan bakarnya. Iya. Nah, pikiran itu ibarat mobilnya. Oke. Nah, Pak Sugeng punya mobil, tapi nggak kebeli bahan bakar. Wah, nggak maju ya. Nah, itu. Siap. Makanya mobil nggak jalan kalau nggak ada bahan bakar. Nah, pikiran ini mau menginginkan apapun percuma aja. Karena nggak ada bahan bakarnya. Nggak ada emosi. Powernya nggak ada. Harus Ya. ada powernya. Nah, sedangkan perasaan itu, nah Ya. ini kan coba gambarnya beda. Ini gambarnya ini Kecil, betul. besar. Betul. Ini Karena yang lebih ini besar. tuh 1, kalau ini 5.000. Luar biasa rahasianya buku ini. Jadi perasaan keren. itu punya kekuatan 5.000 kali 5.000 kali. dibandingkan pikiran. Dijelaskan di sini sama ayah secara detail. Waduh. Nah, Keren sekali. sehingga Keren sekali. nanti si perasaan ini bisa menjadi mesin penentu nasib. Waduh. Segera para sahabat nih. Waduh, luar biasa nih ya bukunya. Oke. Kemudian apa lagi nih ya? Ini termasuk harus untuk dorong yang ini. Nah ini ya. Menjadi pengrajin nasib sendiri. Waduh, Iya. ini berarti Tadi itu apa pesan ayah nih ya nih ya? Semua diri itu sebetulnya harusnya rajin tekun. kalau perajin itu artinya apa? Perajin itu kan bikin ukiran Tekun sekali itu dengan ya. tekun, Sabar. sabar. Nah, Iya.
si diri ini mau dibentuk jadi apa maksudnya? Oh, pesannya seperti itu. Pak Sugeng itu ingin dirinya Pak Sugeng itu seperti apa? Oh, iya. Bebas. Bebas. Mau seperti apa? Bebas. Terserah Pak Sugeng. Nah, jadi Pak Sugeng itu harus menjadi perajin Iya. bagi nasibnya Pak Sugeng sendiri. Oke. Nah, tadi nasib itu ditentukan oleh apa? Tadi kan pola pikir. Kemudian persepsi. Iya. Baru emosi. Emosi, Baru perilaku. perilaku. Baru karakter, baru nasib. Iya. Jadi menjadi perajin nasib sendiri itu berarti setiap hari itu kita harus bisa memiliki pola pikir yang bagus. Betul, betul. Pola pikir yang menenangkan. Ya. Pola pikir yang optimis. Ya. Pola pikir yang dibangun oleh cinta. Kalau di buku ini saya jelaskan nih di Hidup Menakjubkan. Ya. Pola pikir itu harus didasari oleh cinta. Cinta itu adalah kekuatan positif. Cinta kekuatan positif. Betul. Oke. Nah, di situ tuh dijelaskan tentang secara detail bagaimana kita menjadi perajin. Oh, perajin itu berarti detail. Betul, betul. Kayak orang perajin patung. Iya. Ada orang perajin kain. Yes. Ada orang perajin lukisan. Yes. Jadi harus si perajin itu pasti produknya itu cantik kan, indah. Cantik pasti ya karena Nah, jadi sebenarnya karya buku seni. ini isinya adalah memperindah nasib lah. Oh. Keren-keren aja, keren-keren. Aduh, luar biasa. Jangan dilewatkan juga para sahabat nih. Dan infonya malam ini mau ada diskon besar-besaran ya. Ya. Ya, kalau saya Ini tidak kalau saya senang kalau tim kreatif bisa ngasih diskon yang besar. Ya. Karena kan niat saya juga bikin buku ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Seluas-luasnya untuk Seperti masyarakat tadi ya. ya. Seperti tadi saya tidak tahan melihat penderitaan orang lain. Oh. Luar biasa ya. Karena saya juga tidak bisa memberikan uang banyak kepada banyak orang. Iya, iya. Sangat masih terbatas sekarang. Iya. Ya. Minimal Itu. ya ayah memberikan Tapi cara-caranya saya bagikan caranya ini. aja gitu. Iya. Daripada ngasih ikan kan lebih bagus ngasih kailnya. Betul ya. Biar ikannya Setuju nanti ya? dapat sendiri Pak Sugeng. Wah, nanti kalau udah rajin kan dapatnya lebih banyak malahan ya. Ya, bisa lebih hebat dari saya. Iya, setuju ya. Jadi saya senang aja kalau semua masyarakat yang membaca buku saya ini lebih hebat dari saya segalanya. Mendapatkan manfaat terutama dari buku ini ya lebih baik lagi, lebih hebat lagi ya. Betul. Oke, selanjutnya ya. Ini kan dalam semua perjalanan hidup ini pasti ada niat. Tapi kadang-kadang ya itu ya. Mana niat, mana ambisi itu kadang juga pabaliut lah menurut bahasa Inggris nama ya. Jadi ayah membuat buku nih, menulis buku menjelaskan tentang itu ya. Perbedaan niat suci dan ambisi ego. Jadi seperti dapat pencerahan tuh saya itu ya dari situ itu ya. Mohon dijelaskan ya tentang buku ini ya yang keren ini ya. Sekarang ini, Pak Sugeng sadar nggak kalau kita ini datang ke dunia ini direncanakan Allah. Siap ya. Berarti kalau Allah yang merencanakan kita dibuat, berarti Allah itu tidak mungkin membuat kita tanpa tujuan kan? Iya betul ya. Berarti yang punya tujuan tentang kehidupan kita bukan diri kita dong, tapi si pembuatnya itu. Betul ya. Jadi buku ini sebetulnya mengarahkan pembacanya Iya. supaya hidup mereka itu sesuai dengan misinya Allah. Oke Nah, oke. kalau hidup kita itu sesuai dengan misinya Allah, Yes. tidak ada yang namanya yang negatif itu. Selaras gitu ya maksudnya. Selaras. Makanya saya sebut niat suci. Niat suci ya. Nah, kebanyakan kan orang itu hidup di dunia ini ya tidak pernah menanyakan, ya Allah, saya diciptakan ini untuk tujuan apa? Oh, 90% sepertinya yang tidak bertanya ya. Tidak bertanya. Masih Akhirnya bertanya. hidup tadi ya, lahir, sekolah, bekerja, Kerja, ya. ujung-ujungnya Ya mati. ada korupsi dulu baru mati. Oke ya. Karena begitu
jabatannya tinggi, ada peluang kan gitu biasanya nyatut-nyatut dulu gitu, biar disebut sukses. Oke ya. Siap ya, keren. Ini sangat penting juga dimiliki oleh para sahabat supaya lebih punya arah lagi. Ini Ya, itu tuntunan pertelan-pertelannya sebetulnya. Ya. Oke ya. Jadi detail-detail dari sini, dari kesadaran itu, yaitu pretelan. Jadi kita nanti akan banyak buku yang pretelan-pretelan ini. Oke ya. Sehingga Supaya lebih detail juga ya. tematik namanya. Ya, kalau para sahabat itu yang saya alami nih ya, mungkin kan untuk membaca tebal gitu kadang kan aduh udah Tapi tetap duluan. kalau membaca itu harus kita dari umum Iya. ke khusus, Pak Sugeng. Oke. Siap. Jadi siap, umumnya harus dibaca dulu. ya. Oke. Baru nanti pretelan-pretelannya Detailnya akan diarahkan ke buku yang buku yang kecil-kecil. keren. Ini lagi ya, buku yang tidak kalah dahsyatnya ya. Karena terus terang banyak netizen, banyak para sahabat juga mengalami peristiwa berumah tangga itu, padahal semua juga terjadi sebetulnya, cuman dalam menyikapinya ini yang penting kan ilmunya nih ya. Karena terus terang tidak ada latihan dulu ya mau berumah tangga itu, jadinya kan langsung jeburkan gitu. Akhirnya begitu tahu kelabakan gitu ya. Nah, tapi saya udah membaca buku ini ya. Udah ya. Udah. Kayak yang ini udah ya. Nah, ini rahasia apa yang ayah bagikan untuk para sahabat, bahkan mungkin untuk para yang masih muda ya, yang baru menikah nih. Karena di sini judulnya keren, membangun surga dalam pernikahan ya. Iya. Jadi surga itu kan kebalikannya neraka, Pak Sugeng. Betul. Jadi pernikahan ini bisa membangun surga, bisa membangun neraka, ya terserah kita. Oh, yes. Karena sejatinya yang membuat diri kita ini bahagia atau menderita, sebenarnya bukan pihak lain, Iya. tetapi diri kita sendiri. Jadi di situ nanti saya akan menjelaskan bahwa ketika kita memiliki pola pikir yang benar terhadap pasangan dan pola pikir yang benar terhadap tujuan pernikahan, Yes. apapun yang terjadi dalam pernikahan itu, ya, itu tidak akan pernah membuat pernikahan itu menjadi padat dengan konflik. Siap. Jadi saya membagikan rahasia pengalaman saya Ya. selama berumah tangga 35 tahun. Pak. 35 tahun. Iya. Yes. Jadi buku ini dibuat 35 tahun. 35 tahun perjalanan pernikahan ayah. Betul. Wah, Jadi buku ini yang luar paling biasa. lama nih. Ya. Jadi kalau ditanya buku mana yang paling lama, ya ini, Membangun Surga dalam Pernikahan. Saya berani meluncurkan buku ini setelah saya ya merasakan surga itu dalam pernikahan. Dan mengalami langsung. Mengalami Keren. Apakah di buku ini juga ayah jelaskan nih, laki-laki itu seperti ini, perempuan seperti ini gitu, sehingga dapat para sahabat bisa dapat memahami gitu ya. Betul. Gitu ya. Saya kan sering mengatakan gini, saya dengan istri saya ini punya tak berhingga perbedaan. Iya. Bayangkan ya, saya punya tak berhingga perbedaan, sementara saya dengan istri saya cuma punya satu persamaan, Pak Sugeng. Satu persamaan. Cuma ada satu aja. Perbedaannya Tak terhingga. Persamaannya cuma satu, saya dengan istri saya. Pengen tahu nggak Pak Sugeng? apa itu ya rahasianya ya? Persamaannya Persamaannya itu saya dengan istri saya sama-sama sadar kalau kita berbeda. terlebihnya berbeda. Beda. Yang satu kiri, yang satu kanan. Tuh, karena kan namanya pasangan Pak Sugeng. Pak Sugeng tahu nggak? Siap ya. Ada ulekan, Ya. ada cobek. Ya. Kebayang nggak? Pak Sugeng itu beli ulekan dengan ulekan. Bisa jadi sambal nggak? Nggak jadi ya. Malah ngadu ya. Beradu. Atau beli cobek dengan cobek coba. Nggak bisa ya. Nggak bisa sambal ya? Nggak bisa ya. Nggak bisa jadi ya. bikin gulai. Ya. Nggak bisa bikin apa. Yes. Betul nggak? Betul. Ingat ya, semua produk-produk makanan itu, yang enak-enak itu karena ulekan mau berpasangan dengan cobek.
Setuju ya? Coba kalau cobek nggak mau berpasangan dengan ulekan, ulekan sama ulekan, cobek dengan cobek, nggak ada sambal pasti. Oke ya. Oke ya. Ya, ini nanti mungkin saya akan nanti minta waktu Ayah lagi untuk menjelaskan buku-buku yang keren ini supaya para sahabat dapat bimbingan lah arahnya yang mana. Tapi saran saya kepada para sahabat, borong. Nanti baru mengikuti penjelasan saya. Nanti beberapa kesempatan mohon izin lagi ya. Baik, sebetulnya ya setiap kali kita membahas buku ini pasti ada insight yang berbeda. Betul ya. Karena Betul. tidak mungkin kan dalam waktu sebentar ini Iya. hidup menakjubkan aja kalau saya bahas bisa 100 SKS itu. Yes. Oke. Ya, 100 SKS kalau dibahas Iya betul ya. per halaman itu ya. Oke, terima kasih Ayah. Tidak mungkin semuanya ya, Pak. Iya, terima kasih. Nanti saran saya pokoknya borong dulu. Nanti ada kesempatan Ayah pasti akan menjelaskan secara live seperti ini. Oke. Keren lagi. Terima kasih Ayah. Ya, Terima kasih. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh.